Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inoktaviani dari kelas Rek 2 19B. Yang terhormat dosen pengampu Medlit Metodologi Riset yaitu Ibu Alifa Sabrina, SPD MPD. Saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Gambaran Kepatuhan Pasien Minum Obat Diabetes mellitus tipe 2. Daftar isi yaitu di bab 1 ada pendahuluan, bab 2 ada tinjauan pustaka, bab 3 ada metode tinjauan artikel. Bab 1 ada latar belakang. Diabetes mellitus merupakan gangguan metabolik menahun yang diakibatkan oleh pankreas tidak dapat memproduksi cukup insulin atau tubuh tidak dapat menggunakan insulin yang diproduksi secara efektif, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan konsentrasi glukosa di dalam darah atau hiperglikemia. Prevalensi orang dengan diabetes mellitus di Indonesia menurut Riskesda 2018 menunjukkan kecenderungan meningkat, yaitu dari 6,9 di tahun 2013 menjadi 8,5% pada tahun 2018. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan pasien pada penyakit yang bersifat kronik pada umumnya rendah. Penelitian yang melibatkan pasien berobat jalan menunjukkan bahwa lebih dari 70% pasien tidak meminum obat sesuai dengan dosis yang seharusnya. Bab 1 ada perumusan masalah, yaitu bagaimana kepatuhan pasien meminum obat diabetes mellitus tipe 2. Ada tujuan penelitian bagaimana gambaran kepatuhan pasien minum obat diabetes mellitus tipe 2 dan manfaat penelitian bagi peneliti yaitu menambah pengetahuan dan menjadi pembelajaran untuk penelitian selanjutnya. 2, ada manfaat bagi instansi. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi instansi sehingga diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif agar pasien lebih paham bagaimana informasi konsumsi obat yang benar untuk mendapatkan efek terapi yang tepat. Manfaat bagi masyarakat dapat memberikan informasi mengenai gambaran kepatuhan minum obat pasien diabetes mellitus tipe 2 sehingga dapat memberikan solusi kepada pasien untuk meningkatkan kepatuhan pasien dalam menggunakan obat agar tujuan terapi tercapai dan pasien terhindar dari resiko komplikasi penyakit diabetes mellitus. Bab 2 ada tinjauan pustaka. Definisi kepatuhan. Kepatuhan adalah perilaku pasien dalam menjalani pengobatan, mengikuti diet, atau mengikuti perubahan gaya hidup lainnya sesuai dengan anjuran medis dan kesehatan. Kepatuhan merupakan hal yang utama karena mengikuti anjuran dari ahli medis merupakan salah satu cara menuju kesembuhan pasien. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan itu ada usia, pendidikan, status sosial dan ekonomi, regimen terapi, pengetahuan pasien tentang penyakit, pengetahuan pasien tentang obat, dan interaksi pasien dengan tenaga kesehatan. Definisi diabetes mellitus itu sendiri sering disebut dengan kencing manis ya, adalah suatu penyakit kronik yang terjadi ketika tubuh tidak dapat memproduksi cukup insulin atau tidak dapat menggunakan insulin atau resisten insulin dan didiagnosa melalui pengamatan kadar glukosa di dalam darah.
Insulin merupakan hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas yang berperan dalam memasukkan glukosa dari aliran darah ke sel-sel tubuh untuk digunakan sebagai sumber energi. Klasifikasi diabetes itu ada 4, diabetes mellitus tipe 1, tipe 2, tipe lainnya, dan diabetes mellitus gestasional. Gejala diabetes itu biasanya gejala akut diabetes pada permulaan. Perkembangan yang muncul adalah banyaknya makan, banyaknya minum, dan banyaknya kencing. Gejala kronik diabetes mellitus adalah kulit terasa panas, kebas seperti ditusuk-tusuk jarum, rasa tebal pada kulit, kram, kelelahan, mudah mengantuk, penglihatan memburuk yang ditandai dengan sering berganti lensa kacamata, gigi mudah goyang dan mudah lepas, keguguran pada ibu hamil, dan ibu melahirkan dengan berat bayi yang melebihi dari 4 kg. Faktor resiko diabetes mellitus tipe 2 itu faktornya dari riwayat keluarga atau genetik, berat lahir, stres, pola makan, dan aktivitas fisik, umur, merokok, pola makan. Ada penata laksanaan diabetes mellitus. Menurut konsensus Perkeni 2015, ada 4 pilar penata laksanaan diabetes mellitus. Itu ada edukasi, terapi nutrisi atau TNM, latihan jasmani, ada terapi farmakologi. Bab 2 ada landasan teori. Diabetes mellitus merupakan penyakit gangguan metabolis dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin atau kedua-duanya. Pada tahun 2019, International Diabetes Federation atau IDF melaporkan 463 juta orang dewasa di dunia menyandang diabetes dengan prevalensi dunia mencapai 9,3%. Jumlah diabetes ini diperkirakan meningkat 51% atau setara dengan 700 juta pasien pada tahun 2045. Kepatuhan adalah perilaku pasien dalam menjalani pengobatan, mengikuti diet, mengikuti perubahan gaya hidup lainnya sesuai dengan anjuran medis dan kesehatan. Terkontrol, kepatuhan pasien merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan terapi. Bab 3 itu ada metode tinjauan artikel. P-nya ada PICOS, P-nya itu ada patient, population, dan problem. P-nya itu pasien diabetes mellitus tipe 2, dan I-nya itu intervention atau expose, obat antidiabetes oral. C-nya ada comparison, control atau comparison. O-nya itu ada outcome. Outcome-nya itu kepatuhan minum obat pasien diabetes mellitus tipe 2. Dan S-nya itu ada study. Penelitiannya itu deskriptif dan kuantitatif. Kriteria pemilihan ada 1 tipe intervensi, 2 tipe outcome, 3 ada populasi studi, 4 ada tipe studi, 5 ada tipe publikasi, 6 ada tanggal publikasi, 7 ada bahasa, dan 8 ada lokasi. Strategi pencarian. Database yang digunakan dalam mencari artikel adalah Google Scholar dan Crossref yang telah tersedia pada aplikasi Publish or Trace.
pengumpulan datanya itu pengumpulan artikel digunakan beberapa tahapan, di antaranya adalah pencarian artikel berdasarkan topik, pengelompokan artikel berdasarkan, relevansi dengan topik dan tahun penelitian, lalu mengurutkan struktur, penjelasan, serta perbandingan data yang saling berhubungan. Pencarian artikel jurnal yang digunakan terbit pada rentang tahun 2015 sampai 2021, menggunakan kata kunci judul diantaranya kepatuhan minum obat, diabetes, dan diabetes mellitus tipe 2, yang diidentifikasi dengan keterkaitan topik penelitian. Ada visualisasi data, penting untuk mempertimbangkan bagaimana data akan disajikan dalam laporan akhir. Diagram alir dapat membantu menata data dengan cara yang jelas dan teratur. Ini harus mencakup informasi seperti jumlah studi yang diidentifikasi, ditinjau, dimasukkan, dan dikecualikan. Banyak jurnal membutuhkan diagram alir tertentu untuk muncul dalam artikel yang dikirim untuk dipublikasi. Berikut daftar pustaka yang saya ambil dari beberapa artikel. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.